KJP segala macam. Tahu Pak, ini pajak ini luar biasa. Pajak ini telah membuat masyarakat pribumi tergusur. Ya, ini kerjaan pemukanya sebenarnya, otaknya sebenarnya awalnya Jokowi serangannya. Jokowi itu benih-benih sepihaknya masih ada. Itu watak PKI yang suka aksi sepihak. Mau bukti? Libur 1 Juni. 1 Juni itu adalah Pancasilanya PKI. Sekarang kan 1 Juni libur nasional kan? Kapan dibahasnya? Dibahas dengan siapa? Nggak boleh dong, negara ini bukan negara PALAO. Negara bukan negara pribadi, bukan negara punya kamu Jokowi, negara kita. Tahu-tahu 1 Juni libur, Pancasilanya tahu. Pancasila yang kelima itu adalah ketuhanan, ketuhanan nomor 5. Ini adalah Pancasilanya Marxis. Tapi apa, udah libur, yang nentukan presiden sepihak. Sikap aksi sepihak itu watak kader komunis. Nggak mau musyawarah, seenak perutnya aja. Itu dia kan ngurus negara. Negara kan memang bukan muslim semua, tapi muslim kan mayoritas. Masanya gara-gara mengakomodir yang minoritas dianggap tidak ada. Kurang ajar betul. Harus diberhentikan jadi presiden kalau begitu. Tadi awal dari gerakan di Surabaya sejak tahun 90-an akhir. Kedatangan saya sebetulnya tidak tercantum dalam agenda yang tersusun cukup padat 2 bulan ini. Tapi karena di sini ada guru saya, sahabat saya, teman, dan juga idola tanda kutip, dalam artian sosok Hasyim Yahya itu telah menjadi viral di hati saya dan banyak kader-kader yang saya didik. Cuma sayangnya sampai hari ini belum ada yang bunuh Ahok. Maksudnya Ahok itu dibunuh. Hello good people, ketemu lagi di channel saya Nona Kalingarang. Kali ini sebenarnya saya mau share video tentang kejadian yang sudah pernah terjadi, tapi itu melalui satu ungkapan seseorang yang sangat saya idolakan, yaitu Bapak Bapak Ahok. Kita tahu bersama bahwa waktu itu beliau dikecam sampai karena surat Al-Maidah itu beliau dimasukkan penjara. Tapi kita semua sadar, kita semua tahu bahwa waktu itu tuh hanya karena kepentingan politik orang-orang besar yang tidak mau tersaingi. Jadi ya sudah terjadi, dan Pak Ahok pun sudah bebas sekarang. Dan satu hal yang saya mau sharing itu sebenarnya bukan apa-apa. Saya cuman very impressed dengan apa yang dia katakan itu. Dibilang, jika kamu menzolimi saya, kamu akan dipermalukan Tuhan satu persatu. Dan terbukti bahwa orang-orang yang menzolimi beliau tuh satu persatu sekarang itu sedang dipermalukan Tuhan. Dan waktu dia pas mau masuk penjara, dia bilang begini, dalam kelemahankulah kuasa Tuhan disempurnakan. Dan saya suka sekali ayat itu. Itu menjadi rema kehidupan saya setiap hari. Jadi whenever saya merasa lemah atau saya tertekan, saya tahu kuasa Tuhan disempurnakan dalam hidup saya. Saya nggak mau bacot panjang lagi. Saya cuma mau kita tonton sama-sama video berikut ini.
pesan-pesan moralnya di sini. Jadi saya harap kita mengambil hikmahnya supaya kita jangan merasa menjadi orang yang paling benar, super benar, orang lain paling salah, super salah. Oke, check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khususan kaum muslimin, kami membuat blog ini bukan maksud untuk menggurui atau mungkin lebih tahu, tapi beberapa tahun belakangan ini fenomena ini kami melihat seperti gunung es, perlahan dia mencair. Ya, dari para pejabat, ulama, ustadz, habib, ya, para tokoh, tanpa disadari, karena bagi Allah tidak ada kata kebetulan. Ya. Ada satu kalimat yang saat itu saya yakin kalimat itu terucap dengan getaran hatinya yang sangat kuat dari seorang Basuki Cahayapurnama. Kalau tidak salah terucap, bila engkau menjolimi saya, maka yang kau hadapi adalah Tuhan yang Maha Esa. Tunggu saja, satu persatu Anda akan dipermalukan. Subhanallah. Tanpa disadari, satu persatu Allah telah melujutinya. Dari bupati, wali kota, gubernur yang ikut turun ke jalan. Saya saat itu pribadi sebagai muslim, saya melihat ini adalah penjoliman, ini ada tekanan politik. Ya. Seharusnya kan diminta untuk tabayun. Tapi tekanan politik itu sangat kuat, tapi mengatasnamakan agama. Tapi mereka lupa, 1000 kali engkau bertakbir, tapi kejoliman yang engkau kerjakan, Allah tidak akan berpihak kepada Anda. Tapi Allah akan berpihak kepada orang yang engkau jolimin. Kita baru saja kehilangan, ya menurut saya ustadz fenomenal lah, ya, karena setiap ceramahnya, tausiahnya kami tidak banyak mendengar tentang apa hadisnya, apa firmannya, yang ada hanya kebencian dan kebencian. Dan saya pun juga tidak mau menyebutkan pejabat si A, si B, si C, atau tokoh agama atau ulama siapapun, ya. Sekarang kita lihat Allah sedang menelanjangi mereka semua. Ada yang dipenjarakan, ada yang menghadapi hukumannya, ada yang menghadapi permasalahannya, ada yang menghadapi penyakitnya. Nauzubillah min dzalik. Ya, saya sebagai umat muslim bagi ulama-ulama kami, sesepuh-sesepuh kami yang mungkin karena sifat kesombongannya, sifat keras kepalanya, saya hanya menyarankan segera
meminta maaf dan bertobat. Ya. Jangan sampai kalian meninggalkan dunia ini, meninggal dosa kepada orang lain, dan orang itu yang belum bisa memaafkan kalian. Naudzubillah min dzalik. Ya. Coba buka mata hati. Dari semenjak Ahok keluar dari tahanan, ya, yang dihancurkan oleh kalian itu bukan sekedar Ahok di penjara sekian tahun, tapi apa? Jabatannya dihancurkan, keluarganya ikut hancur, nama reputasinya semua hancur. Tapi tetap, bila Allah berkehendak mengangkat derajatnya, tidak ada yang bisa menyayang, tidak ada yang bisa menghalanginya. Ya, sekarang ada yang selama ini sangat kuat, ya, menggiring opini seolah-olah Ahok itulah penista agama. Menurut saya pribadi tidak. Kenapa saya katakan tidak? Dia bangun musola di mana-mana, dia bangun masjid di mana-mana, dia gaji guru ngaji, dia berangkatkan marbot-marbot masjid. Mimpi aja mereka tidak melihat Ka'bah karena Ahok. Mereka bisa melihat Baitullah. Di saat Ahok memporak-porandakan tempat-tempat prostitusi, Anda diam. Di saat Ahok menutup tempat-tempat hiburan yang tempat peredaran narkotika, Anda diam. Yang perlu Anda ingat, Allah tidak berpihak kepada umat muslim, tapi Allah berpihak kepada orang yang benar. 1000 kali engkau bertakbir di jalanan, tapi engkau merusak, menjolimi orang. Sumpah selampah kalian itu adalah doa bagi kalian sendiri. Saya tidak mau menyebut nama. Sekarang ada orang yang sumpah serapah di dalam mimbarnya. Sekarang dia sedang menuai. Oke. Saya mohon. Allah punya banyak cara untuk menegur kita. Kalau kalian masih malu untuk meminta maaf kepada orang yang kau jolimi, saya siap sebagai mediasi, saya siap sebagai perantaranya. Anda membuat suatu paguyuban 212 bukan kebetulan. Allah sudah menulis surat 2 ayat 12. Sesungguhnya engkau tanpa disadari, sesungguhnya engkaulah yang merusak. Tidak ada kata kebetulan bagi Allah. Tidak ada kata kebetulan bagi Allah. Semua sudah Allah rencanakan. Ya. Sebelum anjal menjemputmu, segeralah bertobat dan minta maaflah kepada orang yang selama ini telah engkau jolimi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.